pilkada itu harus diikuti oleh banyak pasangan supaya masyarakat mempunyai banyak pilihan. Saya kan bukan Superman, bisa aja visi misi saya kurang, kebijakan saya kurang, strategi saya kurang. Nah mungkin ada calon saya bisa nyebutin nih kebijakannya apa. Saya bisa normalisasi sungai, lebarin sungai tanpa membongkar, akan lumayan hebat gitu loh. Kalau saya udah maju nggak akan mundur. Saya yakin saya akan menang nih. Kalau pemuda-pemudi menang dukung, saya menang insya Allah. Udah deklarasi apa Bapak kapan Pak? Bapak kapan Pak? Kan nunggu juta KTP. Tapi kan PDIP April Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Nanti PDIP Pak. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP. Yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke, sekarang Pak Jarod. Buat kamera diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi Pak. Oh teman Ahok tetap, kunci kan teman Ahok. Ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik, Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih, aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya April Pak. Iya. Nah, independen baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Kalau mungkin saya mesti ngomong ketemu teman Ahok, yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang ngumpulin 1 juta. KTP itu bukan KTP loh, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi susah, ini ngisi formulir 1 juta. Kamu input aja setengah mati, kalau saya tanya. Kan saya nonton KN, saya dengar dia ngomong kan, kalau orang yang udah mendaftar kasih KTP ada notifikasi SMS bilang terima kasih, langsung orang pada SMS saya bilang kok saya nggak dapat notifikasi. Langsung saya tanya, ternyata mereka sekarang baru input ke komputer ke sistem dari hampir 700.000 baru 250.000 katanya. Arti butuh waktu. Kami kan relawan 10 orang lebih kan ngisi katanya. Pak, Bapak bisa terkumpul nggak Pak itu Pak 1 juta Pak? Mereka bilang bisa, kan saya bilang kalau nggak 1 juta nggak jadi ya. Kalau tidak terkumpul gimana Pak? 1 juta enggak. Kan saya bilang gitu, nggak jadi dong. Jadi ke parpol Pak? Oh enggak, makanya dia yakin 1 juta. Kalau nggak terkumpul gimana tuh Pak? Bisa nggak ikut kali kalau partai nggak ajak. Nah, kalau Pak Ahok tadi sudah mengatakan ya masih menunggu teman Ahok 1 juta KTP, entah mau dari jalur independen atau mau ikut lamaran dari PDIP misalnya atau yang lain misalnya. Kalau Mas Dhani, kenapa mungkin mau ngumpulin KTP juga? Apa? Atau mau ngumpulin KTP juga? Nggak perlu, saya ngumpulin pahala aja. Ngumpulin pahala? Iya. Ngumpulin pahala aja ya? Yakin berangkat dengan, ya ini kan dicoba namanya ikhtiar ya, berangkat dari partai PKB. Ingat kan PKB juga pernah mengusung beberapa orang juga gitu ya dalam momentum-momentum. Kenapa momentumnya sekarang Mas Dhani dan dengan PKB? Jadi saya itu kan secara nggak langsung saya itu kan ada secara formal saya memang kader NU ya. Ya sebagai kader itu perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan. Gitu. Jadi itu udah ya udah nggak apa-apa, nggak ada beban atau merasa nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Dan saat ini nih momentumnya sudah terasa saat ini nih kayaknya nih. Ya bisa jadi saat ini, bisa jadi next time itu kita nunggu aja gitu loh. Yang penting perintah dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sandiaga dan juga Mas Ahmad Dhani ya. Pasti kan kalau mau menjadi penantang memperhatikan dulu juaranya, gitu kan? Juara bertahan saat ini kan ya Pak Ahok gitu ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Pak Ahok selama kepemimpinannya ini? Terus terang banyak program Pak Gubernur Basuki yang layak diapresiasi. Seperti tentunya komitmennya terhadap anti korupsi, pembenahan birokrasinya. Ya kita layak kita apresiasi dan tokoh yang sangat populer, beliau bisa kelihatan di angka-angka survei. Tapi itu justru semakin memotivasi kita. Karena yang ingin kita lakukan adalah nawaitunya kan memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Jadi kalau misalnya setelah 6 bulan itu kita punya suatu program yang kita rasa lebih baik dari Pak Gubernur Basuki, tentunya ini akan menambah keyakinan kita. Oke, kalau tadi Pak Ahok bilang saya kan bukan Superman, mungkin visi misi saya ada yang kurang gitu. Mas Dhani yakin nggak bisa ngisi yang celah kosong? Oh saya bisa nih ngisi yang kosong-kosong. Ya kalau dilihat sebenarnya saya sama Pak Ahok itu sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Apanya yang mirip Mas? Ya saya lihat sih apa yang ada di Pak Ahok itu saya punya semua. Misalnya, coba sebutin misalnya. Ya misalnya
ketegasannya, ya kan. Terus? Pak Ahok terkenal tegas, saya juga terkenal tegas, gitu kan. Pak Ahok terkenal berani, ya kan. Saya terkenal berani juga. Tapi kan Pak Ahok kan punya Satpol PP, saya kan nggak punya apa-apa, ya kan. Jadi kalau saya punya Satpol PP, saya lebih berani lagi pasti. Jadi sebenarnya saya banyak memiliki hal yang dimiliki Pak Ahok, itu saya banyak memiliki. Tapi ada nggak yang Anda merasa Anda punya kelebihan dibanding sandiwara? Ada juga. Ada juga. Misalnya kita bicara budaya, ya mungkin pasti Pak Ahok kalah sama saya lah kalau bicara budaya. Gitu ya? Iya, jadi bagaimana memajukan budaya Jakarta, peradaban Jakarta, ya pasti Pak Ahok insya Allah kalah lah sama saya. Nah, Mas Andi, kalau bagi Anda bisa mengisi celah mana? Kalau tadi Pak Ahok bilang saya bukan Superman kok. Ini kan saya baru 2 minggu menyapa silaturahim dengan konstituen kemarin Jakarta Utara, di Jakarta Timur. Ada mungkin masukan dan inputan dari masyarakat mengenai keadaan ekonomi sekarang yang semakin memburuk, melamban, dan ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi mereka bahwa harga-harga ini akan terus melambung. Jadi ada kesenjangan dari penerimaan dan pendapatan rakyat-rakyat, khususnya rakyat kecil, terhadap kebutuhan dari keseharian mereka. Karena harga-harga bahan pokok ini sekarang semakin tinggi volatilitasnya dan semakin tidak terjangkau. Nah, butuh suatu terobosan dan pemerintah di sini harus menjadi leader untuk memberikan solusi kepada rakyat kecil. Mas Andi, kalau saya dengar nih ya, ini kita udah dengar berapa menit nih ya, tapi yang saya dengar tuh Mas Andi itu seperti ini berjalan sesuai background pengusaha, Anda tahu strategi ekonomi dan lain-lain, Anda punya prestasi banyak di situ, Anda benar-benar ingin mau menonjolkan kemampuan Anda di sana, tapi takut nggak bahwa ketika kemudian Anda bukan hanya ya, ketika Anda menonjolkan kelebihan Anda dalam masalah ekonomi, bagaimana kemampuan bisnis Anda dan lain-lain, itu bisa menjadi celah buat yang lain misalnya? Saya waktu membangun usaha juga mengalami banyak tantangan. Dan kalau kita fokus pada apa yang diinginkan oleh rakyat, dan sekarang yang saya mendengar selama ini yang diinginkan rakyat itu adalah perbaikan ekonomi dan keinginan untuk memastikan masa depan mereka itu lebih baik. Mereka datang ke Jakarta itu kan punya aspirasi untuk hari esok yang lebih cerah buat mereka dan buat anak-anak mereka. Kita harus menghadirkan itu, dan itu tanggung jawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan yang lainnya, tapi pemerintah harus menjadi leader. Kalau melihat banyak kandidat, ini ada Mas Ahmad Dhani di sini, nggak mau untuk ibaratnya keluar dari zona nyaman, saya harus lebih dekat dengan cara yang luar biasa, karena untuk menggrab perhatian masyarakat itu bukan hanya dengan apa yang kita punya, tapi kadang-kadang apa yang kita punya kita harus jadikan ada. Saya realistis bahwa politik itu sangat dinamis, nggak seperti hitung-hitungannya, nggak seperti bisnis. Dan ini pengabdian. Pak Prabowo bilang sama saya, kamu siap-siap ya, ikhlas ya, kamu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena di politik itu anything can happen. Dan saya udah menyiapkan diri gitu loh, bahwa ini adalah, saya udah terima begitu banyak dari Indonesia, begitu banyak dari Jakarta, begitu banyak peluang sehingga bisnis saya bisa berkembang. Makanya tahun lalu saya mundur untuk full time di politik. Ini saatnya saya memang untuk mengabdi. Saatnya memberi dan mengabdi, oke. Mas Dhani, kalau Mas Sandiaga Uno berpegangan juga pada backgroundnya dan keahliannya, nanti kita mau dengar ya. Apa Mas Dhani kan, ya pasti kalau masalah populer nggak usah ditanya ya, Mas Dhani ya. Kayaknya nggak perlu untuk self marketing ya. Tapi nanti saya mau tanya. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila dan Papua itulah nyawa, jiwa itu baik dari Ahok, silahkan dan pasti bisa. Tapi kalau nggak ada cara Ahok. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi.
Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Susah, ini ngisi formulir 1 juta. Kamu input aja setengah mati, saya tanya. Kan saya nonton KNI, saya dengar dia ngomong kan, kalau orang yang udah mendaftar, kasih KTP, ada notifikasi SMS, bilang terima kasih. Langsung orang pada SMS saya bilang, kok saya nggak dapat notifikasi. Langsung saya tanya, ternyata mereka sekarang baru input ke komputer, ke sistem. Dari hampir 700.000, baru 250.000 katanya. Tapi butuh waktu. Kami kan relawan 10 orang lebih kan, ngisi katanya. Pak, Bapak bisa terkumpul nggak Pak itu Pak, 1 juta Pak? Mereka bilang bisa, kan saya bilang kalau nggak 1 juta nggak jadi ya. Kalau tidak terkumpul gimana Pak? 1 juta enggak. Kan saya bilang gitu, nggak jadi dong. Jadi ke parpol Pak? Oh nggak, makanya dia yakin 1 juta. Kalau nggak terkumpul gimana tuh Pak? Bisa nggak ikut kali kalau partai nggak ajak. Nah, kalau Pak Ahok tadi sudah mengatakan ya masih menunggu teman Ahok 1 juta KTP, entah mau dari jalur independen atau mau ikut lamaran dari PDIP misalnya atau yang lain misalnya. Kalau Mas Dhani, kenapa mungkin mau ngumpulin KTP juga? Apa? Atau mau ngumpulin KTP juga? Nggak perlu, saya ngumpulin pahala aja. Ngumpulin pahala? Iya. Ngumpulin pahala aja ya? Yakin berangkat dengan, ya ini kan dicoba namanya ikhtiar ya, berangkat dari partai PKB. Ingat kan PKB juga pernah mengusung beberapa orang juga gitu ya dalam momentum-momentum. Kenapa momentumnya sekarang Mas Dhani dan dengan PKB? Jadi saya itu kan secara nggak langsung saya itu kan ada secara formal saya memang kader NU ya. Ya sebagai kader itu perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan. Gitu. Jadi itu udah ya udah nggak apa-apa, nggak ada beban atau kita fokus pada apa yang diinginkan oleh rakyat. Dan sekarang yang saya mendengar selama ini yang diinginkan rakyat itu adalah perbaikan ekonomi dan keinginan untuk memastikan masa depan mereka itu lebih baik. Mereka datang ke Jakarta itu kan punya aspirasi untuk hari esok yang lebih cerah buat mereka dan buat anak-anak mereka. Kita harus menghadirkan itu dan itu tanggung jawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan yang lainnya, tapi pemerintah harus menjadi leader. Kalau melihat banyak kandidat, ini ada Mas Ahmad Dhani di sini, nggak mau untuk ibaratnya keluar dari zona nyaman, saya harus lebih dekat dengan cara yang luar biasa, karena untuk menggrab perhatian masyarakat itu bukan hanya dengan apa yang kita punya, tapi kadang-kadang apa yang kita punya kita harus jadikan ada. Saya realistis bahwa politik itu sangat dinamis, nggak seperti hitung-hitungan, nggak seperti bisnis. Dan ini pengabdian. Pak Prabowo bilang sama saya, kamu siap-siap ya, ikhlas ya. Kamu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena di politik itu anything can happen. Dan saya udah menyiapkan diri gitu loh, bahwa ini adalah, saya udah terima begitu banyak dari Indonesia, begitu banyak dari Jakarta, begitu banyak peluang sehingga bisnis saya bisa berkembang. Makanya tahun lalu saya mundur untuk full time di politik. Ini saatnya saya memang untuk mengabdi. Saatnya memberi dan mengabdi, oke. Mas Dhani, kalau Mas Sandiaga Uno berpegangan juga pada backgroundnya dan kaliannya, nanti kita mau dengar ya. Apa Mas Dhani kan, ya pasti kalau masalah populer nggak usah ditanya ya, Mas Dhani ya. Kayaknya nggak perlu untuk self marketing ya. Tapi nanti saya mau tanya. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani merasa... Nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Dan saatnya saat ini nih, momentumnya sudah terasa saat ini nih kayaknya nih. Ya bisa jadi saat ini, bisa jadi next time itu
kita nunggu aja gitu loh. Yang penting perintah dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sandiaga dan juga Mas Ahmad Dhani ya. Pasti kan kalau mau menjadi penantang, memperhatikan dulu juaranya, gitu kan? Juara bertahan saat ini kan ya Pak Ahok gitu ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Pak Ahok selama kepemimpinannya ini? Terus terang banyak program Pak Gubernur Basuki yang layak diapresiasi. Seperti tentunya komitmennya terhadap anti korupsi, pembenahan birokrasinya. Ya kita layak kita apresiasi dan tokoh yang sangat populer, beliau bisa kelihatan di angka-angka survei. Tapi itu justru semakin memotivasi kita karena yang ingin kita lakukan adalah nawaitunya kan memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Jadi kalau misalnya setelah 6 bulan itu kita punya suatu program yang kita rasa lebih baik dari Pak Gubernur Basuki, tentunya ini akan menambah keyakinan kita. Oke, kalau tadi Pak Ahok bilang saya kan bukan Superman, mungkin visi misi saya ada yang kurang gitu. Mas Dhani yakin nggak bisa ngisi yang celah kosong? Oh saya bisa nih ngisi yang kosong-kosong. Ya kalau dilihat sebenarnya saya sama Pak Ahok itu sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Apanya yang mirip Mas? Ya saya lihat sih apa yang ada di Pak Ahok itu saya punya semua. Misalnya, coba sebutin misalnya. Ya misalnya ketegasannya, ya kan. Terus? Pak Ahok terkenal tegas, saya juga terkenal tegas, gitu kan. Pak Ahok terkenal berani, ya kan. Saya terkenal berani juga. Tapi kan Pak Ahok kan punya Satpol PP, saya kan nggak punya apa-apa, ya kan. Jadi kalau saya punya Satpol PP, saya lebih berani lagi pasti. Jadi sebenarnya saya banyak memiliki hal yang dimiliki Pak Ahok itu saya banyak. Pilkada itu harus diikuti oleh banyak pasangan supaya masyarakat mempunyai banyak pilihan. Saya bukan Superman, bisa aja visi misi saya kurang, kebijakan saya kurang, strategi saya kurang. Nah mungkin ada calon yang bisa nyebutin nih kebijakannya apa. Saya bisa normalisasi sungai, lebarin sungai tanpa membongkar, akan lumayan hebat gitu loh. Kalau saya udah maju nggak akan mundur. Saya yakin saya akan menang nih. Kalau pemuda-pemudi menang dukung, saya menang insya Allah. Udah deklarasi apa tadi? Bapak kapan Pak? Bapak kapan Pak? Kan nunggu juta KTP. Tapi kan PDIP April Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Nanti PDIP April. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP. Yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi Pak. Oh teman Ahok tetap. Kunci kan teman Ahok. Ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik. Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih aku mau orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya April Pak. Iya. Nah, independen baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Kalau mungkin saya mesti ngomong ketemu teman Ahok, yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang ngumpulin 1 juta. KTP itu bukan KTP loh, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi. Tapi ada nggak yang Anda merasa Anda punya kelebihan dibanding? Ada juga. Ada juga. Misalnya kita bicara budaya, ya mungkin pasti Pak Ahok kalah sama saya lah kalau bicara budaya. Gitu ya? Iya, jadi bagaimana memajukan budaya Jakarta, peradaban Jakarta, ya pasti Pak Ahok insya Allah kalah sama saya. Nah, Mas Andi, kalau bagi Anda bisa mengisi celah mana? Kalau tadi Pak Ahok bilang saya bukan Superman kok. Ini kan saya baru 2 minggu menyapa silaturahim dengan konstituen kemarin Jakarta Utara, di Jakarta Timur. Ada mungkin masukan dan inputan dari masyarakat mengenai keadaan ekonomi sekarang yang semakin memburuk, melamban, dan ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi mereka bahwa harga-harga ini akan terus melambung. Jadi ada kesenjangan dari penerimaan dan pendapatan rakyat-rakyat, khususnya rakyat kecil, terhadap kebutuhan dari keseharian mereka. Karena harga-harga bahan pokok ini sekarang semakin tinggi volatilitasnya dan semakin tidak terjangkau. Nah, butuh suatu terobosan dan pemerintah di sini harus menjadi leader untuk memberikan solusi kepada rakyat kecil. Mas Andi, kalau saya dengar nih ya, ini kita udah dengar berapa menit nih ya, tapi yang saya dengar tuh Mas Andi itu seperti ini berjalan sesuai background pengusaha. Anda tahu strategi ekonomi dan lain-lain. Anda punya prestasi banyak di situ. Anda benar-benar ingin mau menonjolkan kemampuan Anda di sana.
Tapi takut nggak bahwa ketika kemudian Anda bukan hanya ya, ketika Anda menonjolkan kelebihan Anda dalam masalah ekonomi, bagaimana kemampuan bisnis Anda dan lain-lain, itu bisa menjadi celah buat yang lain misalnya? Saya waktu membangun usaha juga mengalami banyak tantangan. Dan kalau